Suara saya sampun jelas nggih? Sampun. Nggih, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Thohib Al-Azhar, yang terhormat Ketua MGBK MTS Nasional, Bapak Dwi Atmaja SPD MPC, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pengurus MGBK MTS Nasional yang berbahagia. Seayun selangkah, seiman setakwa, teriring ucap dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini, Kamis 13 Juni 2024, kita semua dapat bersemuka dalam acara pembinaan dan penyusunan Restra MGBK MTS Nasional tahun 2024 sampai 2028. Solawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, susunan acara pada pagi hari ini terangkai sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua MGBK MTS Nasional. Yang ketiga, pembinaan dan pembukaan rakor dari Direktur GTK Madrasah. Yang keempat, doa. Yang kelima, pengarahan teknis peran organisasi dan praktek moderasi beragama di madrasah dari Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang keenam, penyusunan restra per bidang. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir, doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama. Ilaha diniyah wa ala kulli niyadin sholihah. Al-Fatihah. Nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini sekali. Ya, kepala sekolah masih Amin. angkot itu ada perasaan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua MGBK MTS Nasional yang terhormat Bapak Dwi Atmaja, Sarjana Pendidikan. Itu melahirkan isi teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala musyrafil mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati pada Bapak Direktur GTK Madrasah, juga Bapak Kasubag, Bapak Kasubdit GTK Madrasah, Bina Guru dan Tenaga Kependidikan, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah. Alhamdulillah berkenan hadir Bapak. Mungkin masih di suasana pagi berkaitan dengan sarapan. Kami coba dulu untuk membuka dengan pantun Bapak. Kue lumpur memang kue yang enak luar biasa. Banyak orang yang senang dan menikmati. Kepada Bapak Direktur GTK Madrasah beserta Bapak Kasubdit, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Alhamdulillah Bapak, anggota kami sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke Bapak. Dan insya Allah siap sepenuhnya untuk mendukung program yang dicanangkan oleh madrasah dalam hal ini khususnya di dalam peningkatan kompetensi keilmuan para guru BK di tingkat madrasah. Jadi diibaratkan hal ini untuk meningkatkan kompetensi keilmuan yang barangkali mungkin
banyak teman-teman yang di daerah yang belum bisa langsung mengenyam pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh GTK Madrasah mungkin karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kesempatan. Maka dalam hal ini izinkanlah kami dari MGBK MTS Nasional untuk membantu program-program yang dicanangkan oleh GTK Madrasah khususnya di dalam peningkatan kompetensi yang akan datang dan akan kami masukkan di dalam Perista. Karena di dalam hal pembekalan ilmu itu adalah suatu hal yang penting, Bapak. Jadi ibarat ada sebuah peluit ketika itu ditiup dan yang meniup itu berbeda orang, maka juga akan berbeda hasil. Jadi kalau tiupan tulit itu hanya untuk maju mundur, mungkin hasil yang akan dicapai adalah hanya sekedar uang yang maksimal hanya 5.000. Beda lagi ketika peluit itu ditiup oleh pertandingan antara Tyson dan Holyfield, itu mungkin akan menghasilkan ribuan dolar. Disinilah letak keilmuan itu membuat suatu perbedaan. Ibarat apa yang disampaikan dalam hal ini, kita berharap nanti di MGBK MTS ini bisa membekali guru-guru BK dengan keilmuan yang update dan tidak terjadi hal-hal yang sifatnya malpraktek. Sebagaimana yang mungkin Allah janjikan ketika kita mau cari ilmu untuk orang-orang yang beriman itu, pasti nanti derajat kita akan ditinggikan. Allahumma ladina amanu minkum waladina utul ilmi darujat. Jadi kita berharap nanti dengan eh, pergerakan dari MGBK MTS nasional ini bisa jadi nanti untuk menambah eh, berkah, menambah wawasan dan update keilmuan yang bisa dilakukan secara mandiri kepada teman-teman guru BK, MTS, mungkin juga untuk teman-teman guru BK di tingkat MA ataupun di tingkat MI. Dalam hal ini mohon doa restu dari Bapak Direktur untuk kami berjalan dan mohon juga di dalam hal ini nanti Bapak bisa memberikan pembinaan kepada kami bagaimana kami bisa mendukung program-program GTK Madrasah dan mohon selalu juga untuk eh, didampingi kami karena kami masih muda dan masih baru dan ini hal yang pertama kali atau setelah MA organisasi ini komunitas ini terbentuk di tingkat nasional. Mohon maaf jika ada salah kata yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu pembinaan dan pembukaan rakor dari Direktur GTK Madrasah. Kepada Bapak Dr. Thohib Al-Azhar, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Ketua MGBK Bapak Dwi Atmaja. Saya sedang membaca di surat ini, mudah-mudahan nggak salah ya. MPSI, kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Nurul Fatimah SPD, yang saya hormati Kasubdit GTK MI MTS, Mas Fahrul Rozi, dan Bapak Ibu sekalian, para guru bimbingan dan konseling tingkat sanawiyah atau madrasah sanawiyah seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan bertemu Maya dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bertemu Maya ini sangat penting dan saya baru diberikan informasi tadi malam ya. Sedianya jadwalnya jam 1 nanti jam 13 siang. Tetapi saya mohon maaf jam 1 nanti saya harus rapat keluar mewakili Pak Sekretaris Jenderal
sehingga saya mohon untuk dimajukan dan mohon maaf jika Bapak Ibu harus memajukan waktunya dan mungkin ada sedikit gangguan soal agenda Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu ini menjadi momen yang sangat penting buat saya. Pertama, saya mengenalkan diri sebagai Direktur GTK yang baru. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah kenal namanya Pak Muhammad Zain, saya sebagai penggantinya baru 2-3 bulan yang lalu. Dan saya sangat berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, membersamai dengan para guru yang membidangi bimbingan dan konseling. Terus terang, saya sebenarnya sangat concern dengan bimbingan dan konseling ini sesuai dengan bidang saya. Saya ini sebagai dosen kajian Islam dan psikologi di Universitas Indonesia. Sebagai dosen tetap di sana mengajar tiap minggu, ya, seminggu 3 kali mengajar terkait dengan psikologi Islam. Dan ini sangat berkorelasi dengan tugas Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan suatu saat nanti saya berharap bisa bertemu secara langsung, bertatap muka, berdiskusi banyak hal terkait dengan peran guru BK ini, ya. Bimbingan konseling yang tentu sangat penting keberadaannya atau kehadirannya di tengah-tengah madrasah kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya ingin menyampaikan secara lebih spesifik terkait dengan peran eh, guru madrasah bidang bimbingan dan konseling, saya ingin share tentang program GTK ya. Apakah boleh saya share screen? Sudah di setting co-host, Bapak, mau nggak? Oke, baik. Sebentar ya, saya ingin. Hmm, Sebentar, ini ternyata filenya itu masih dalam bentuk ini sebentar ya. Oke, ternyata saya agak sedikit kesulitan untuk share screen ini karena filenya ternyata bukan di laptop tapi filenya ada di Google Drive. Saya sudah coba buka tapi ternyata belum bisa ya. Atau saya boleh dibantu untuk share screen? Siapa yang bisa membantu? Om Edo, mohon dibantu Bapak Direktur, Om Edo. Om Edo, Saya kirim WA kemana dulu nih? Saya kirim ke Pak. Di sini ada Pak Fahrul Razi nggak? Pak, nggih, dikirim ke dalam, enggak apa-apa, Bapak. Di Pak Fakurosi nanti biar diteruskan ke dalam. Oke, saya sudah kirim ke beliau. Ya segera bisa diperlihatkan. Ya, pertama pada saat saya diberikan kepercayaan untuk memimpin Direktorat GTK, ada beberapa isu yang coba bersama dengan tim untuk kami jadikan sebagai program prioritas di GTK. Yang pertama, saya ingin sampaikan terlebih dahulu sambil menunggu share screen. Yang pertama adalah transformasi digital. Sesuai dengan apa yang menjadi program utama dari Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Gus Menteri Agama, Gus Yakub Khalil Qomas, bahwa kami di GTK akan melanjutkan program transformasi digital yang menjadi bagian dari layanan untuk publik, khususnya bagi para guru. Satu hal yang nanti kami akan sajikan adalah sajian data GTK berbasis GIS atau Geographic Information System
yang terintegrasi. Jadi selama ini mungkin apa namanya, Bapak Ibu belum tahu atau belum bisa mengakses berapa jumlah guru seluruh Indonesia, berapa jumlah guru di setiap provinsi, guru yang sudah sertifikasi, guru yang belum sertifikasi, yang sudah impasing dan seterusnya. Kemudian ada juga guru berbasis pada mata pelajaran. Itu juga nanti akan kelihatan eh, apa namanya, khususnya ketika ingin mengetahui tentang berapa banyak guru eh, apa namanya, bimbingan konseling di seluruh madrasah Indonesia itu ada berapa banyak, itu nanti akan ketahuan semuanya. Makanya kami nanti akan sediakan sebagai bagian dari upaya kami untuk transformasi digital yang bisa diakses oleh siapa saja. Yang kedua adalah program serial Info GTK yang nanti kami akan menyediakan video-video pendek sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi para guru. Termasuk juga nanti kami akan mintakan kepada perkumpulan guru bimbingan konseling ini untuk nanti kami akan buatkan video-video dengan kualitas gambar yang baik untuk bagaimana misalnya teknik konseling yang efektif di madrasah di tingkat di semua level misalnya gitu ya. Ada persoalan-persoalan anak, ada persoalan anak didik kita yang punya problem psikologis, problem mental, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan unsur-unsur spiritual misalnya, itu bisa ditangani dengan cepat, bisa ditangani dengan baik, dan itu bisa divideokan sebagai bagian dari how to atau cara penanganan-penanganan itu yang bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Dan saya kira forum-forum seperti ini sangat penting untuk mendiskusikan, saling mengupgrade pengetahuan, karena kita semuanya dan kami berharap guru-guru kita itu menjadi pembelajar sejati, tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas setiap waktu. Kemudian kami juga akan nanti menyediakan pengawasan madrasah berbasis digital. Mungkin Bapak Ibu menemukan di lingkungan madrasah masing-masing yang kekurangan pengawas, atau mungkin pola-pola pembinaan yang dilakukan oleh para pengawas itu juga tidak optimal dan seterusnya. Maka kami nanti akan melakukan apa namanya, pengawasan berbasis digital, karena ini akan mengurangi gap rasio antara jumlah pengawas dengan jumlah madrasah yang ada. Kemudian untuk tahun depan, ya kami ini tahun sekarang GTK, kepala GTK mana pusat persiapan itu proyek ada persaingan suara dengan itu. siapa ini Bapak Ibu, agar di mute terlebih dahulu. Ya, oke, di mute total aja semuanya, saya mohon, supaya nanti kita bisa lebih konsen dalam apa yang disampaikan ini. Jadi tahun depan seluruh guru nanti kami akan wajibkan untuk mengikuti peningkatan kompetensi berbasis emosi. Ya. Nanti bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis yang nanti di situ ada 2 slot apa namanya, peningkatan kompetensi. Yang pertama adalah slot untuk diklat dengan materi-materi diklat yang berhubungan dengan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural bagi para guru. Dan yang kedua adalah slot untuk pengetahuan umum yang bersifat pedagogik yang berhubungan dengan tugas-tugas guru dan bagaimana meningkatkan kapasitas dan pembelajarannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak guru-guru kita di madrasah yang belum memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, dan ini menjadi sangat penting. Ya, meskipun saya baru dan belajar cepat terkait dengan substansi kurikulum Merdeka, kami berharap bahwa setiap guru itu memahami secara substansial, karena menjadi sangat penting, apalagi dikaitkan dengan perspektif Islam. Ini saat ini Bapak Ibu sekalian, ini kami sedang melakukan FGD, refreshment tentang pendidikan Islam.
Dan sejak tadi malam itu sudah dibuka dan sudah saya buka dan mendatangkan berbagai apa namanya tokoh pendidikan, dan hari ini juga menghadirkan tokoh yang menguasai terhadap pendidikan berdasarkan Al-Quran dan sangat penting. Mencoba merefresh tentang bagaimana praktik atau implementasi pendidikan Islam di madrasah. Apakah sudah sesuai dengan yang diidealkan dalam pendidikan Islam atau belum? Bagaimana praktek-praktek pembentukan karakter atau pembinaan karakter siswa atau anak didik itu sudah ideal atau belum? Dan bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan pembelajaran pendidikan ala Nabi sehingga kita bisa melahirkan generasi yang hebat, generasi yang unggul. Nah, karena itu program-program yang kami canangkan dengan program prioritas ini nanti kita akan coba satu persatu akan kita urai berbagai persoalan-persoalan dan berbagai hal yang kita ingin coba selesaikan sesuai dengan kapasitas kita sebagai guru. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, yaitu penataan tata kelola administrasi GTK madrasah. Kami ingin sampaikan bahwa ada beberapa guru kita yang mengajukan mutasi dengan berbagai alasan, dan kita juga ingin menata ulang terkait dengan distribusi guru kita. Mungkin sebagian dari madrasah itu kekurangan atau bahkan tidak ada guru BK. Kami menyadari bahwa persebaran, mohon maaf masih ada yang bocor. Ya, mungkin oke. Mungkin ada sebagian madrasah-madrasah kita yang belum ada guru-guru BK-nya, yang tentu saja ini akan mempengaruhi terhadap performa penanganan dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah dan anak didik, yang tentu saja ini menjadi bagian yang fokus program prioritas kami, yaitu penataan soal distribusi, soal mutasi, ya, kemudian uji kompetensi dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi GTK yang dalam hal ini adalah program pendidikan PPG. Nah, kami menyadari bahwa masih banyak teman-teman kita, guru-guru kita ya di seluruh Indonesia khususnya yang swasta yang belum bersertifikat atau bersertifikasi, sehingga kami juga dijadikan sebagai program prioritas untuk melalui program-program PPG sampai nanti pada titik di mana semua guru akan mendapatkan haknya, entah sampai kapan, yang penting kita sudah berusaha dan menjadikan sebagai program prioritas. Yang berikutnya, oh ini kok hilang lagi itu ya, share screen-nya. Yang berikutnya adalah program pengembangan anak usia dini holistik integratif ya. Ini program pengembangan anak usia dini holistik integratif ini memang khusus untuk Rodotul Atfal ya. Tentu mungkin Bapak Ibu tidak terlibat langsung karena ini di level NI, tapi setidaknya nanti bertemu dengan teman-teman yang lain dengan Rodotul Atfal, atau bahkan sebagian juga mungkin ada juga yang sambil mengajar di Rodotul Atfal. Kita ingin menghadirkan pendidikan Rodotul Atfal yang integratif, yang holistik integratif, yang bukan hanya sekedar unsur kognitif semata, ada unsur spiritualnya, sosiologis, perlindungan secara fisik, kemudian juga penyiapan keterpenuhan terhadap gizi dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah program akselerasi wilayah 3T yang selama ini juga kita sudah lakukan, bagaimana kita berperan teman-teman kita masyarakat di wilayah 3T yang perlu sentuhan-sentuhan dengan pendekatan khusus karena mereka tidak memiliki sarana yang memadai sebagaimana kita yang berada di tengah-tengah kota atau di wilayah-wilayah yang mudah dengan berbagai akses ketercukupan kehidupan. Dan kami sudah memiliki sudah memiliki modul-modul yang bisa dipraktekkan, bahkan instruktur nasional kita sudah punya yang siap diterjunkan untuk di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keenam, tentu saja kami
juga memikirkan dan melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan madrasah. Ya, dua aspek ini, guru dan teknik, ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau selama ini kita berpikir tentang guru, GTK juga sekarang sudah berupaya untuk bagaimana memberikan insentif kepada apa namanya kepada tenaga pendidik, sedang kita upayakan, sedang kita usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk bisa mendapatkan perhatian dari negara kepada mereka yang memang menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk pelaksanaan pendidikan di madrasah. Dan yang ketujuh adalah soal kerjasama, yaitu kita akan meningkatkan guru-guru kita untuk memanfaatkan apa namanya digital, memanfaatkan teknologi informasi ini, baik itu dalam salat zuhur kutub. Kalau yang agak sulit untuk di mute, mungkin di off-kan dulu aja supaya nggak ganggu konsentrasi ya. Ya mungkin apa sambil ngomong anak atau saya berharap kondisi seperti ini sebenarnya kesempatan yang baik ya buat Bapak Ibu sekalian untuk konsentrasi, tidak dilakukan dengan salah sambilan ya, sehingga kita bisa bermanfaat gitu ya untuk bersama. Nah, guru-guru nanti kita akan tingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berhubungan dengan apa namanya learning system, sistem pembelajaran berbasis teknologi, bekerjasama dengan Kominfo, dan juga kita akan memberikan literasi yang cukup terkait dengan pemanfaatan teknologi, khususnya fintech, agar kita para guru ini tidak terjebak pada masalah-masalah atau pemanfaatan yang tidak produktif. Bahkan kemarin pada saat kami bertemu dengan OJK, banyak guru, bahkan hasil dari sebuah survei yang korban pinjaman online itu ada 47% dari guru. Ternyata banyak juga guru yang menjadi korban pinjol, ya 47%. Ya, itu artinya bahwa ternyata literasi para guru di bidang teknologi informasi dan keuangan fintech, financial technology ini belum optimal ya. Karena itu kami juga nanti akan melakukan peningkatan kompetensi guru ini melalui kerjasama dengan Kominfo. Dan juga tentu saja kami akan bekerjasama dengan Balitbank, dalam hal ini adalah Pusdiklat Teknis, untuk terus meningkatkan kompetensi guru ini berbasis MOC atau berbasis teknologi digital yang sangat mudah, karena jumlah guru yang di Indonesia secara total itu ada 800.000 seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, dan kami nggak memungkinkan untuk melakukan pembinaan, melakukan peningkatan kompetensi atau diklat secara langsung, luring, dengan jumlah yang begitu banyak, karena akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini share screen-nya boleh ditutup saja. Terkait dengan guru bimbingan konseling. Seperti di awal tadi, saya punya concern, punya apa namanya perhatian bagaimana guru-guru bimbingan konseling di madrasah ini punya peran yang signifikan. Bagaimana kita ketahui bahwa problem kehidupan anak didik kita itu sangat banyak ya, yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh unsur-unsur internal, tapi juga ada unsur-unsur eksternal. Ya, tidak semata-mata dipengaruhi oleh unsur-unsur internal, tapi juga unsur eksternal. Dan tentu saja Bapak Ibu juga punya pengalaman yang tentu saja banyak. Bagaimana menghadapi berbagai persoalan anak didik kita yang menyangkut kehidupan rumah tangganya, menyangkut hubungan dengan teman, menyangkut hubungan antara anak didik dengan guru, atau berhubungan dengan pihak lain, yang tentu saja ini menjadi bagian tugas yang sangat berat buat Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana dapat membantu pihak sekolah itu menyelesaikan berbagai persoalan itu. Tapi
terlepas dari semua persoalan itu, saya hanya ingin memberikan dorongan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa eh, kalau bisa diibaratkan guru BK ini, ya, guru bimbingan konseling ini ibaratnya itu seperti tempat pembuangan apa namanya emosi, ya, tempat pembuangan mungkin dalam bahasa yang agak lugas itu menjadi tempat pembuangan sampah emosi para siswa, ya, para anak didik kita. Yang tentu saja itu membutuhkan kemampuan mental, kemampuan bahkan spiritual bagi para guru bimbingan konseling ini untuk bagaimana bisa memberikan feedback, memberikan apa namanya cara yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itu guru bimbingan konseling ini memiliki tempat yang khusus di madrasah. Dia mungkin di lembaga pendidikan yang lain juga sama ya. Ya, karena Bapak Ibu ini sebagai tempat curhat, tempat membuang emosi, tempat membuang sampah-sampah emosi yang kadang-kadang kita sendiri juga punya masalah gitu ya. Kita sendiri punya masalah dan kita harus menyelesaikan masalah. Ya ibarat apa tuh namanya pegadaian ya menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Jadi maka kemampuan kita yang peran yang paling penting untuk menjadi seorang guru BK adalah kita memiliki apa namanya kemembalan mental, resiliensi seorang guru BK ini harus berlebih dibandingkan guru-guru yang lain. Membal itu ibaratnya kalau ada karet, ya, itu pada saat dipantulkan. Jadi pada saat ada tekanan itu mantul lagi, tekanan mantul. Bukan sekedar hanya mampu untuk menahan, tapi juga dia memantulkan energi yang positif. Maka upaya kita untuk mengupgrade tentang kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan psikologis, berbagai persoalan-persoalan emosi ke anak-anak ini harus menjadi penting. Kita tahu bahwa persoalan kehidupan itu selalu muncul. Tidak pernah kita berhenti dari satu titik masalah lalu selesai, tidak. Jadi kalau kita mengacu pada referensi tentang Al-Quran kan, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh dan kesah. Dan keluh kesah ini tugasnya guru BK ya, yang harus makanya ini seakan-akan Al-Quran ini ayat Al-Quran ini menunjuk ke Bapak Ibu, innal insana khuliqa halu'a, maka tugasnya ini harus menjawab ini keluh kesah manusia ini tugas Bapak Ibu ini. Ayat favoritnya guru BK di sini ya. Karena itu maka posisinya harus Bapak Ibu harus memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan guru yang lain dalam arti secara emosi dan secara psikologis. Sehingga mampu memberikan alternatif-alternatif yang mampu untuk menyelesaikan itu dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu ini adalah seorang konsultan, seorang konselor, seorang pembimbing, seorang pendamping yang baik. Saya percaya betul dan saya nggak meragukan. Apalagi ini tentu ini tokoh-tokoh di berbagai provinsi di tingkat MI gitu ya. Sehingga dibutuhkan terus untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan. Dan satu aspek penting yang saya ingin berikan penekanan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai guru BK yang ada di madrasah, ini jangan lupa membekali diri yang menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan Islamic values, nilai-nilai keislaman. Dan spiritual values, nilai-nilai spiritual. Ya.
Mungkin dulu pada saat kita belajar di perguruan tinggi, belajar di tingkat profesi gitu ya, banyak teknik-teknik yang kita sudah miliki dan seterusnya. Maka satu aspek penting bahwa kita tidak boleh melupakan bagaimana pendekatan-pendekatan spiritual itu menjadi sangat urgent, apalagi di madrasah. Praktek integrasi keilmuan dalam bidang konseling dari unsur-unsur sains atau keilmuan murni dengan unsur-unsur spiritualitas itu menjadi sangat penting. Saya ingin sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika ada kawan yang menjadi seorang konselor yang di wilayah Bandung ya kalau tidak salah. Kemudian suatu ketika ada datang kepada seorang ibu yang mengeluhkan anaknya, ya mengeluhkan anaknya yang game addiction. Jadi apa namanya? Sangat adiktif banget ya, sangat ketergantungan terhadap game. Pokoknya main game, sehingga dia punya problem sosial yang problem yang ya udah nggak peduli sama orang sama orang tua, nggak peduli sama teman, nggak peduli sholat pun nggak, hanya paling keluar makan datang lagi ya game addiction ya. Dan karena dia sudah mengganggu secara psikologis dan tentu saja mengganggu terhadap proses pembelajaran dia. Akhirnya dia datang ke teman saya tadi itu. Dia mengatakan begini, ya dia seorang ustadz tapi juga konselor juga dia. Mengatakan begini, Pak, saya mohon dibantu pada anak saya. Saya tuh sudah berkali-kali datang ke konselor, datang ke psikolog untuk menyelesaikan persoalan saya ini. Dan beberapa kali diberikan terapi ya dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan oleh psikolog ini. Datang sudah mulai baik seminggu, nanti balik lagi. Sudah datang lagi diupayakan lagi, 2 minggu dia balik lagi. Ternyata dia nggak mampu. Ya, dia akhirnya semacam mengeluh dan Pak, sepertinya saya ingin mencari alternatif lain. Bagaimana pendekatan lain untuk menyembuhkan anak saya ini dari game addiction itu. Lalu kemudian teman saya tadi itu yang bercerita bahwa dia melakukan dengan pendekatan sufistik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak ibu tadi. Pendekatan sufistik di mana ada praktik, ada amalan khusus yang dilakukan yang menghubungkan dengan Tuhan. Ya. Jadi istilahnya yang dia sampaikan kepada saya itu segitiga. Ya. Jadi orang tua, anak, dan Allah dihubungkan, ya, berdoa pada waktu tertentu dengan membaca amal-amal tertentu yang lalu kemudian meminta kepada Allah dan sambil membaca surat apa ya kalau nggak salah Al-Ikhlas gitu ya dengan lalu kemudian tentu saja dengan pola pendekatan konseling yang lain juga tetap dilakukan. Cuman ini ada unsur pendekatan spiritual, pendekatan transendensi yang dilakukan dan akhirnya sembuh total selama 2 bulan 3 bulan dilakukan. Dia datang kepada teman saya tadi mengatakan, Pak, terima kasih atas terapinya yang dilakukan, sudah saya praktekkan dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah total sudah sembuh dan tidak game addiction lagi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, praktek-praktek pelaksanaan bimbingan konseling, kemudian melakukan berbagai persoalan, itu sebenarnya juga di dalam teori dan di dalam praktek-praktek keislaman di sejarah Islam itu sudah sangat banyak dilakukan dan sangat kaya yang dilakukan itu, pendekatan-pendekatan yang bersifat itu. Kita mengenal pendekatan apa disebut dengan teori para sufisme. Sufi itu ada tajribi, irfani, kemudian burhani, kemudian apa satu lagi ya, tajribi, burhani, irfani, kemudian satu lagi apa lagi ya? Ada 4 ya cara yang dilakukan oleh mereka yang mampu untuk bagaimana bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan problem-problem
anak didik kita. Kita semua tahu betapa anak didik kita dari waktu ke waktu persoalan itu terus berganti dan terus seakan-akan kita ditantang untuk terus bagaimana cara menyelesaikannya dengan pergantian persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita tidak pernah menduga. Gitu ya. Dan inilah dituntut kemampuan kita sebagai guru BK yang punya tugas berat untuk mendampingi pada anak didik kita, bahkan juga menjadi tempat curhat yang para orang tua yang juga datang kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana ini dan itu yang tentu Bapak Ibu diperlukan untuk terus memperkaya, menambah literasi dalam bacaan-bacaan akademik yang berhubungan dengan teknik-teknik dan pengalaman-pengalaman atau best practice yang dilakukan di banyak orang atau banyak pihak. Dan saya kira kalau misalnya guru BK ini nanti suatu saat misalnya ada semacam kajian khusus terkait dengan praktik bimbingan konseling ala sufistik misalnya gitu, nanti kemudian menghadirkan tokoh yang ahli di bidang itu, saya kira itu sangat penting untuk bisa dilakukan untuk memperkaya wacana Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu semakin memiliki kemampuan yang banyak dalam menjalankan tugas-tugas ini. Dan itu harus membedakan antara guru BK di madrasah dengan guru BK di sekolah. Ya. Saya berkali-kali mengatakan, dan tadi malam juga saya sudah katakan, bahwa madrasah ini harus memiliki ciri khas, memiliki distingsi, memiliki ekselensi dalam proses pembentukan karakter yang khusus. Jangan menjadikan madrasah seperti sekolah. Jangan menyekolahkan madrasah. Saya tanda kutip ya. Jangan menyekolahkan madrasah. Jangan menjadikan sekolah madrasah ya. Jangan menjadikan madrasah seperti sekolah. Enggak. Madrasah itu lahir dari rahim masjid dan pondok pesantren. Yang tentu saja madrasah ini harus memiliki dan mengembangkan pola pembelajaran, pola pendidikan yang menganut tentang yang memiliki unsur-unsur atau nilai-nilai kemasjidan dan nilai-nilai kepesantrenan dan khasanah keislaman. Kita boleh bangga lah para alumni kita, alumni madrasah nanti bisa meneruskan ke SMA unggul atau alumninya nanti pada saat lulus dari MAN unggulan lalu kemudian mampu untuk ke UI, ke UGM, ke perguruan tinggi favorit, kemudian bahkan bisa ke ke Harvard University, ke Canberra University, kemana-mana boleh gitu. Tapi itu sebagai bonus. Tapi aspek penting yang harus dipegangi oleh madrasah adalah kekhasan, tipologi karakteristik kemadrasahan itu harus diubah. Saya sedang merencanakan untuk membuat sebuah buku ya, hasil dari sebuah diskusi tadi malam dan tadi pagi itu. Saya ingin membuat smart buku yang nanti akan jadi pegangan bagi para guru-guru madrasah, yaitu menjadi guru ala Nabi, ya cara Islam dalam mendidik dan melahirkan generasi hebat. Itu nanti akan jadikan sebagai referensi penting bagaimana guru madrasah ini berperan untuk mendidik karakter anak, mendidik bagaimana para anak didik madrasah ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan para siswa-siswa yang ada di sekolah umum gitu ya. Dan karakteristik inilah yang ingin saya coba bangun sesuai dengan konteks pendidikan Islam secara global, secara general, yang nanti akan sangat berpengaruh pada pendekatan pembentukan alumni-alumni yang sangat berpengaruh pada masa depan. Karena kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang sangat berat dengan adanya artificial intelligence yang luar biasa, yang akan mereduksi dan akan mendisrupsi terhadap sekian banyak persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Sehingga afeksi dari anak ini menjadi persoalan yang serius. Ya orang sekarang fungsi dari guru ya, sekarang itu sudah mulai bergeser.
Kalau guru sebatas hanya berfungsi pada pengembangan knowledge atau transfer of knowledge semata, itu sudah digantikan dengan internet, sudah digantikan oleh artificial intelligence. Fungsi guru harus pada fungsi mendidik, ya, yang kembali pada unsur tarbiyah yang punya akar kata dari robun robbaniyah, ya, jadi generasi robbani, generasi keilahian yang itu harus dibentuk oleh madrasah yang betul-betul dibutuhkan di masa yang akan datang, ya. Jangan sampai kita akan tergerus oleh perkembangan teknologi yang pada akhirnya melahirkan pada generasi-generasi yang hanya memikirkan tentang kesejahteraan fisikal tanpa berpikir tentang kesejahteraan spiritual yang itu menjadi tujuan utama kita, bahwa kita bukan semata-mata hidup di dunia, tapi juga kita punya tanggung jawab kehidupan nanti untuk sampai kebahagiaan di akhir. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan, Pak Ketua MGBK, ya, Pak siapa tadi lupa namanya, Dwi Atmaja, Bapak. Pak Dwi Atmaja. Ini orang Pak Dwi Atmaja itu kalau orang Sunda, tapi begitu bergeser ke Jawa menjadi Dwi Atmojo. Ya. Malah dipikir Madura, Bapak, ini saya. Oh, Madura. Agak Jawa. Inggih. Mohon sekalian dibuka Bapak untuk rakor, dan kami terima kasih banyak panjenengan sudah memberikan pembekalan pada kami, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenalkan dengan sama-sama mari membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan pelaksanaan rapat koordinasi musyawarah guru bimbingan dan konseling Madrasah Sanawiyah Nasional ini bisa berjalan dengan baik. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Suatu saat nanti kita bisa bertemu secara langsung, kita bisa mendiskusikan banyak hal. Ya. Maka dengan resmi dinyatakan dibuka. Ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih disampaikan. Mau foto dulu sebelum saya meninggalkan ruangan. Siap. Terima kasih Bapak atas binaannya. Pak Edo disiapkan untuk bareng, foto bareng Pak Edo. Berfoto bareng Pak Edo. Di screenshot Pak Edo. Pak Edo. Dihitung. Oke. Pak Edo sudah siap? Atau Bu Nurul memotong, mungkin Pak Edo masih belum ini. Bu Nurul? Bu Novi. Bu Novi mungkin di foto. Oke, Bapak Ibu, monggo bisa di on kameranya, nggih. Ini untuk slide 1. Senyumnya 1, 2, 3. Berikutnya lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya untuk kami bersama di sini, Bapak. Sama-sama, makasih semua, sukses selalu ya. Terima kasih atas dedikasinya. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi pembinaan dari Bapak Direktur GTK Madrasah. Semoga kita semuanya bisa menjadi guru BK yang profesional, bisa meningkatkan pengalaman dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menciptakan generasi unggul madrasah. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh
Bapak Bunian Hadi. Bapak Hadi, sampun siap nggih? Tes satu bisa didengar suara nih? Yes, jelas Pak. Nggih. Oke, Dan terima Bapak kasih. Bunian Hadi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga semua warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman seperjuangan sehat semua, tidak kurang satu apapun. Pada siang hari ini mari kita tutup kegiatan pembukaan kita ini dengan kita sama-sama berdoa. Semoga langkah awal kita ini menjadi momentum untuk membangun dan mencerdaskan bangsa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftahna bil khair wa abwab rizqi wa abwab quwwah wa abwab sihah wa abwab salamah wa abwab jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengarahan teknis, peran organisasi, dan praktek moderasi beragama di madrasah oleh Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak Dr. Fakhrul Rozi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Ada Pak Dwi enggak ini? Hadir Pak Aja. Kasubdit. Oh, ini Pak Dwi ada saja ini. Luar biasa panjenengan Bapak. Nggih. Mungkin nggak lama-lama ya Kang ya sama Bapak Ibu yang lain ya. Karena kebetulan juga kami ada agenda dengan Pak Tobib ya. Jadi ya hanya sebatas memberikan supporting terhadap Bapak Ibu semuanya sebagai pengurus musyawarah guru bimbingan konseling tingkat MTES senasional. Saya harus ngomong apa Pak Dwi? Dalam Ngomong apa saya ini? Semuanya udah Pak Tobib. Mohon untuk pengarahan kami di dalam menjalankan organisasi MGBK MTS nasional ini bisa lancar, terus kemudian juga bermanfaat untuk madrasah dan juga bisa mendukung program dari GTK Madrasah sekaligus juga berguru pada jenengan yang menjadi master trainer untuk moderasi beragama. Biar kami menjadi agen-agen perubahan yang nanti kalau berguru dengan kiai itu kan lebih enak gitu Pak Kasubdit. Itu aja mungkin. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang saya hormati Pak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Tobib Al-Azhar MSI yang tadi sudah bersama dengan kita. Yang saya hormati Pak Dwi Atmaja selaku Ketua Umum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling tingkat MTS se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus baru di Musyawarah Guru Bimbingan Konseling ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga
pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim untuk berserikat dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah berkah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiin, dan kita sebagai umatnya semoga senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dan mengamalkan ajaran yang sudah disampaikan kepada kita semua, dan nanti di yaumul qiyamah memperoleh syafaatnya dan menjadi orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Pak Ketua dan Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya istilahnya berbagi informasi lah ya terkait dengan apa yang akan menjadi langkah Bapak dan Ibu semuanya untuk membentuk sebuah organisasi profesi yang menurut saya itu sangat bagus sekali ya, karena organisasi profesi itu dibentuk oleh seseorang yang tujuannya adalah sama untuk mencapai sebuah visi dan misi yang baik dan dilaksanakan secara bersama-sama. Saya coba kutip istilah yang sering disampaikan Pak Direktur KSKK. Jadi beliau mengatakan, jika Anda ingin jalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tetapi kalau Anda ingin berjalan lebih jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ini artinya bahwa kalau kita bekerja secara bersama-sama, maka tidak merasa lelah, tidak merasa jenuh dan bosan, tetapi jalan yang kita tempuh akan sangat jauh sekali, karena tidak kerasa ujuk-ujuk sampai jauh seperti itu. Berbeda kalau kita berjalan sendiri, baru cepat, baru sampai 100 meter misalnya, sudah terengah-engah. Nah, seperti itu perumpamannya seperti itu. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang kira-kira manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, oleh orang banyak, maka kita harus berjalan secara bersama-sama sehingga jarak yang bisa ditempuh lebih jauh lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah forum musyawarah guru bimbingan konseling. Jadi konteksnya juga adalah sebagai guru ya Bapak dan Ibu. Organisasi yang baru ini kalau kemarin saya diinformasikan oleh Pak Dwi bahwa kita akan menyusun rencana strategis di forum ini, maka mungkin dalam menyusun renstra atau program kerja di musyawarah guru BK ini, menurut hemat saya, jadi saya menyampaikan apa yang seringkali disampaikan oleh Pak Dirjen Pendis, bahwa di dalam menyusun program atau rencana strategis itu setidaknya ada menurut teori modern tentang manajemen, beliau mengatakan SMART. SMART itu akronim dari beberapa kepanjangan nanti yang bisa saya sampaikan nanti. Pertama SMART, jadi SMART. SMART itu S-nya mungkin bisa dipanjangkan spesifik. Artinya program kerja yang disusun oleh teman-teman nanti spesifik, seperti tidak terlalu muluk-muluk ya. Artinya bisa kita pahami bahwa program ini nanti akan kita capai dengan sepenuhnya. Spesifik itu khusus ya, tidak mengambang seperti itu. Jadi program yang kira-kira diunggulkan seperti apa, itu nanti bisa jadi lebih spesifik ketika program yang dilaksanakan akan menjadi lebih fokus, seperti itu. Kemudian yang M ada measurable, artinya program yang direncanakan ditetapkan sesuai ukuran-ukuran tertentu dan bisa secara peningkatan bisa dicapai karena dirancang dengan baik. Makanya grand design-nya itu nanti ada tahapan-tahapan dan
selanjutnya ada milestone-nya sehingga untuk ketercapaiannya nanti seperti apa, kemudian timeline-nya juga dipersiapkan seperti itu. Jadi program yang direncanakan itu bisa diukur ketercapaiannya. Kemudian A, achievable. Jadi program yang direncanakan oleh teman-teman semua nanti target capaiannya itu dilakukan secara by step sehingga tidak ada yang jumping, ada yang overlapping gitu ya, seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara step by step, bisa melalui rencana aksi dengan menggunakan basis 5W, 2H, what, why, where, when, who, how, and how much. Artinya programnya seperti apa. Kemudian why, bagaimana cara melaksanakan seperti apa. Terus where di mana. Jadi program direncanakan nanti titiknya mana saja sehingga bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian who, siapa yang akan melaksanakan program itu. Jadi nanti SDM-nya bisa dipilih secara lebih fokus biar nanti A mengerjakan apa, B mengerjakan apa, sehingga nanti teman-teman yang menjadi PIC lebih bisa bekerja secara fokus. Dan how, bagaimana? Jadi kita mencari alat peraga atau tools yang akan kita pergunakan untuk mencapai program yang sudah kita rencanakan. Kemudian how much. Jadi program yang kita rencanakan juga mengukur dengan ketersediaan anggaran yang kita miliki. How much, nanti berapa anggaran yang kita perlukan. Sehingga program yang kita rencanakan tidak melebihi budget yang kita miliki, sehingga tercapai dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah relevant atau result oriented, atau bisa ada yang mengatakan realistis seperti itu. Jadi relevan maksudnya. Di program yang kita rencanakan relevan dengan keadaan yang sesuai kebutuhan atau realistis. Jadi kegiatan yang kita rencanakan sesuai kemampuan kita dan tidak muluk-muluk bahwa nanti kita ingin seperti ini, seperti itu. Jadi tidak muluk-muluk. Jadi realistis bahwa nanti kita ingin mencapai satu tujuan misalnya. Tidak harus kemudian banyak tujuan tetapi yang pada akhirnya tidak akan tercapai semuanya. Relevan atau realistis atau result oriented itu yang menjadi tujuan utama dalam sebuah program yang direncanakan. Kemudian T, time bound. Jadi segala aktivitas yang akan kita laksanakan untuk realisasi program itu ada timeline, ada waktu, ada jangka waktu pencapaiannya secara jelas. Sehingga dalam 1 tahun misalnya harus menyelesaikan ini atau itu, jadi bisa tercapai secara tepat waktu dan tidak molor misalnya seperti itu. Bapak nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan kita harus selesai program ini, maka bisa dilanjutkan dengan program yang lain seperti itu. Nah, itu SMART yang seringkali disampaikan oleh Pak Dirjen berbasis dengan apa nanti yang akan menjadi tujuan utama kita dalam sebuah program. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks bimbingan konseling, jadi Ibu, Bapak adalah seorang guru ya. Jadi seperti yang sampaikan Pak Tobib tadi, guru itu merupakan sentral dari keberhasilan sebuah program pembelajaran. Kalau kita melihat tujuan daripada pendidikan nasional adalah ingin membentuk potensi peserta didik menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencetak peserta didik yang berkarakter, memiliki akhlak mulia, mandiri, berkreasi, dan lain sebagainya, yang menurut saya itu adalah sebuah tujuan pendidikan yang sangat ideal ya Bapak dan Ibu. Tentu artinya ini merupakan
mengharapkan bahwa nanti peserta didik merupakan output yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik sesuai ajaran Islam. Nah, dalam konteks guru ya Bapak dan Ibu, ini saya coba tidak fokus pada bimbingan konseling, tetapi fokus kepada bagaimana cara mengajar yang baik, perspektif Islam secara umum. Jadi nanti bisa diadaptasi ketika Bapak dan Ibu berhadapan dengan siswa-siswi atau peserta didik kita yang dalam tanda petik mengalami degradasi seperti itu. Jadi kalau dalam konteks pendidikan Islam ya, saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa kemarin dan sampai sekarang, seperti yang sampaikan Pak Direktur tadi, kita sedang melakukan diskusi atau FGD dengan para pakar pendidikan Islam, yang tema utamanya adalah refreshment terkait dengan pelaksanaan pendidikan Islam yang selama ini sudah kita laksanakan di madrasah seperti apa, apakah sudah berhasil sesuai dengan visi misi pendidikan Islam. Kita menghadirkan beberapa pakar yang ahli di bidangnya dalam berbagai perspektif. Ada yang perspektif psikologi, ada perspektif pendidikan Islam menurut Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Nah, saya coba menyampaikan apa yang disampaikan narasumber kita beberapa waktu yang lalu ya, tadi malam kalau tidak salah. Sebentar, okay. Jadi kenapa proses pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu itu ya, Nabi Muhammad itu ya diutus sebagai nabi, tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai mu'alim, sebagai mudarris kepada umatnya. Bahwa pertama beliau dalam konsep pengajarannya itu melalui metode mengajar dengan keteladanan. Bahwa Rasulullah itu merupakan personifikasi orang yang sempurna di dalam tengah-tengah kita, bahwa makanya segala gerak-gerik, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan sebuah teladan yang patut, yang bisa dijadikan acuan sebagai sebuah pembelajaran. Nah, ketika misalnya Rasul dalam konteks memberikan keteladanan, maka ketika beliau berbuat yang pertama kali dilakukan adalah memberikan teladan, maka beliau melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang tidak baik seperti itu. Jadi ini menjadi teladan bagi peserta didik kita bahwa biasanya ucapan itu bahwa biasanya hal atau perilaku itu lebih membekas daripada ucapan. Apalagi kita berhadapan dengan generasi Z ya, yang dalam tanda petik susah diatur seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu semua dalam konteks bimbingan konseling mungkin bisa mengadopsi metodologi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu melalui metode keteladanan. Kemudian yang kedua, berikutnya kenapa Rasulullah dalam menyampaikan ilmunya itu berhasil. Pertama, yang kedua adalah mengajar secara bertahap. Jadi step by step. Jadi ilmu yang disampaikan tidak secara serta-merta diberikan secara langsung secara keseluruhan, tetapi step by step. Jadi tidak, kalau kita praktekkan di dalam bimbingan konseling itu, misalnya kita sedang menangani kasus ya, tidak secara serta-merta kita sampaikan secara keseluruhan, tapi step by step sampai kemudian si peserta didik kita itu yang mengalami kendala bisa paham betul pertama, terus kedua, dan selanjutnya seperti itu, sehingga bisa tersampaikan secara sepenuhnya apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran itu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa pembelajaran yang disampaikan Nabi sangat
bagus dan berhasil. Yang ketiga adalah beliau memperhatikan keseimbangan dan menghindari kebosanan. Jadi beliau paham betul kondisi atau situasi pembelajar yang sedang dilaksanakan, bisa memahami karakter si peserta didik, apakah bosan atau sudah tidak ada fokus tertentu gitu ya. Jadi bagaimana kalau kata Pak Dwi itu ada ice breaking-nya seperti ya ketika mengikuti TOT. Jadi ada saat-saat tertentu untuk melakukan relaksasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih tidak membosankan ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar, ada relaksasi tertentu sehingga berikutnya setelah rileks, setelah peserta didik kita itu merasa happy, maka dilanjutkan kepada pembelajaran yang lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah kenapa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi berhasil. Beliau menggunakan juga metode dialog dan tanya jawab. Nah, ini juga bisa memantik peserta didik kita untuk bisa mengekspresikan unek-unek di dalam pikirannya, bisa berdiskusi lebih lanjut, dialog. Jadi kalau orang dialog itu kan kalau kita lihat itu kan kelihatan kekeluargaannya, kelihatan sangat dekat dengan peserta didik sehingga tidak ada sekat di antara mereka dan komunikasi berjalan secara efektif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bisa cepat untuk difahami. Misalnya beliau pernah berkata kepada sahabatnya, seperti misalnya begini, apakah kalau orang mandi 5 kali sehari, kotoran kita bisa bersih? Nah, itu kan sebuah dialog seperti itu. Dan para sahabat menjawabnya, tentu jawabannya pasti akan bersih. Nah, begitu ada jawaban seperti itu, maka Nabi menyampaikan, begitulah kalau kita sholat 5 waktu, maka itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Nah, ini proses-proses dialog seperti ini dikembangkan oleh Nabi untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik kita. Begitu juga ketika Bapak Ibu untuk melakukan konseling ya, jadi ada proses dialog yang interaktif yang sehingga bisa membuka hal-hal yang mengganjal di diri siswa itu sehingga bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya keluhan-keluhan seperti apa dan kemudian Bapak Ibu bisa memberikan solusi dan alternatif yang terbaik untuk kepentingan mereka. Kemudian yang terakhir ya, jadi kenapa masih 2 lagi. Kenapa berhasil? Pertama juga Nabi menggunakan alat peraga. Nah, ini alat peraga itu biasanya bisa mempermudah ketika secara verbal peserta didik kita tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan kita menggunakan alat bantu ya. Contoh-contoh misalnya kita menggunakan kayu, menggunakan perumpamaan lah. Sehingga anak-anak kita yang belum bisa memahami bahasa verbal kita secara cepat, ketika dipakai tools, pakai alat, maka itu akan mempermudah bagi peserta didik kita untuk lebih mempercepat mereka untuk memahami apa yang kita sampaikan secara verbal yang bagi mereka tidak bisa mengikuti secara cepat. Nah, kemudian yang terakhir adalah jadi metode pembelajaran yang dilakukan dengan guyon, dengan bercanda-canda, sehingga kelihatan rileks, tidak ada bisa menyegarkan kembali pikiran mereka. Kita guyon, padahal di dalam guyonan kita itu tersebut ada hikmah tertentu terkait dengan proses pembelajaran yang kita sampaikan, sehingga secara tidak langsung peserta bisa mencerna apa yang kita sampaikan dengan cara yang lebih rileks. Jadi nggak sepaneng, tidak serius, dan tidak seperti ketika kita melakukan training ya. Serius, sampai kita bosan lupa
lupa makan dan lain sebagainya. Saya waktu training dengan Pak Dwi, Bapak dan Ibu, itu apa ya? Yang kita pikirkan itu bagaimana kita ngerokok dan ngopi gitu. Karena bosen. Jadi saya kenal Pak Dwi itu ketika melaksanakan TOT di Jakarta. Jadi Pak Dwi ini seorang trainer yang hebat terkait dengan moderasi beragama. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab saya tadi katanya tentang organisasi dan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama mungkin cukup dengan Pak Dwi saja kan beliau sudah sangat handal dalam hal moderasi beragama. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu. Nah, tadi metodologi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Nabi mungkin bisa diadaptasi oleh Bapak dan Ibu ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita untuk ketika melakukan konseling. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk memastikan bahwa program kerja yang akan Bapak Ibu susun dalam Renstra MGBK ini di tahun 2024 ini ya bisa memperhatikan teori manajemen modern tadi SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, atau realistis, dan time bound. Jadi insya Allah dengan mengacu 5 tadi, insya Allah program yang Bapak Ibu rencanakan bisa tercapai dengan sesuai harapan lah. Seperti itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan untuk berbagi informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan harapan kami di GTK ya, program yang Bapak Ibu laksanakan sukses dan mencapai hasil terbaik seperti itu. Amin, amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubdit. Tapi Waalaikumsalam tetap kami tagih itu nanti. wabarakatuh. Kita tagih nanti beliau Terima untuk kasih. mengisi Bu Novi, untuk ngisi moderasi khusus. Oke, Pak. Oke. Hari Nah, ini insya Allah. mungkin belum sempat memberikan materi khusus yang lebih lanjut tentang moderasi, tapi insya Allah nanti kita tagih Bu Novi. Beliau itu ahli fikih dari moderasinya. Oke. Oke. Monggo Bu Novi. Oke. Terima kasih Bapak atas pengarahannya, sangat bermanfaat untuk kami. Semoga kedepannya kami bisa menyusun program dengan smart, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik, Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyusunan Renstra per bidang yang akan dipandu oleh Ibu Nurul Khotimah, Sarjana Pendidikan. Bu Novi, mohon maaf. Foto bersama dulu sama beliau. Oke. Ya, sebelum kita Bapak lanjutkan. Ibu mohon dinyalakan ininya apa kameranya. Foto bersama dengan komite. Komite barang lah. Di sini? Sini siapa? Bapak Ibu di-on-kan kameranya. Kita akan foto bersama untuk slide yang pertama. Ya, sampun nggih. 1 untuk slide pertama, 1 2 3. Selanjutnya slide yang kedua. 1 2 3. Nggih, sampun Bapak. Oke. Bapak Kasudit, kalau mau menemani kami monggo, kalau Bapak mau menjalankan tugas lagi nggih monggo. Jadi kita terima kasih banyak pada panjenengan. Nanti kita mau melangkah ke sesi yang selanjutnya, Bapak. Nggih, saya izin Pak Dwi nggih, Bu Novi nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasudit, luar biasa panjenengan sudah memberikan support untuk kami semuanya.
Nggih. Monggo Bapak kalau mau Nggih, nggih. melanjutkan ke aktivitas Terima yang kasih Bapak. Nggih. Bu Iki kita Novita usul nggih karena sekarang sudah memasuki waktu sholat duhur. salat dulu, nggih. Kita pending dulu 20 menit nggih, 20 menit atau setengah jam. Nanti kita masuk lagi ke Zoom. Nggih, untuk isoma mungkin 30 menit cukup nggih. 30 menit. Nggih, 30 menit nggih. Nanti jam 12:30 kita kembali lagi nggih Bapak Ibu.